Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Siddiq, dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 4. Di sini saya akan menyampaikan atau mereview kembali materi 9 sampai pertemuan 15 di mata kuliah Hukum Tata Negara. Pertemuan 9 yaitu tentang sejarah konstitusi. Yunani menjadi daerah pencetus pangkalan konstitusi yang muncul sejak lama. Walaupun pada masa itu muncul substansi pemikiran, kesadaran yang secara tidak langsung ada kesadaran konstitusi yang berlaku, yang mana kita ketahui tokoh-tokohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Terbagi ke dalam dua aliran konstitusi. Yang pertama, the rule of law, itu adalah konstitusi tidak mesti tertulis. Dan yang kedua itu Rechtsstaat atau konstitusi itu mesti tertulis. Kedudukan konstitusi itu dibagi tiga. Yang pertama pembatasan wilayah, yang kedua untuk mengatur kekuasaan, dan yang ketiga penyamaan HAM. Oke, kita berlanjut ke pertemuan 10, yaitu tentang terbentuknya konstitusi. Proses pembentukan konstitusi ini berdasarkan kondisi negara di dunia. Itu diantaranya ada satu, given, atau konstitusi itu dibentuk atas dasar pemberian seorang penguasa, seperti di Jepang ya. Yang kedua, on purpose, atau konstitusi yang sengaja dibuat masyarakat negara yang dan petinggi negara, contohnya Amerika. Yang ketiga itu revolution, itu pembentukan konstitusi yang dilakukan atas dasar perlawanan atau upaya fundamental dan menyeluruh, contohnya Prancis ya. Nah, di sini di pertemuan ini dijelaskan juga apa itu ideologi. Ideologi itu adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret gitu. Terus dijelaskan juga norma. Norma itu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sesuatu alasan atau motivasi dengan berbagai sanksi gitu. Sanksi itu sendiri adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Oke, kita berlanjut ke pertemuan 11, yaitu tentang konstitusi, konstitualisme, dan negara. Konstitusi itu kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antar pimpinan dan warga negara antar warga negara, dan mengatur arus besar haluan negara. Negara itu adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintah, rakyat, dan pengakuan. Konstitusionalisme yaitu negara yang menganut konstitusi. Kepentingan konstitusi sendiri itu ya diantaranya yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi yang menyelenggarakan kekuasaan negara. Yang ketiga itu konstitusi memuat hak warga negara. Selanjutnya ke pertemuan 12 ya, itu tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Nah, di sini ada dualisme yang mengakui keberadaan Madinah dan ada yang tidak mengakui konstitusi Madinah. Sahifah Madinah adalah sebutan para ahli untuk konstitusi Madinah. Sahifah ya. Di sini ada muatan piagam Madinah, isi-isinya ya, substansinya itu ada. Yang pertama itu kesepakatan, yang kedua itu persamaan, dan yang ketiga itu keadilan. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini adalah
bahwa sarjana barat itu terlalu alergi dengan pernyataan penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua karena dapat mencoreng nama baik barat sebagai kiblat peradaban, dan mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam maju gitu. Selanjutnya itu pertemuan 13 tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Itu yang pertama ada hukum, yang kedua ada politik, dan yang ketiga itu moral. Selanjutnya itu ke pertemuan 14, itu kita belajar tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sistem kemerdekaan itu ada dua ya, yaitu penjajahan Belanda dan Jepang. Kalau sistem pasca kemerdekaan itu yang pertama ada Undang-Undang 1945 sampai berlangsungnya sampai 1949. Yang kedua ada RIS, itu berlangsungnya sampai 1950. Ada UUDS, itu berlangsung sampai 1959 ya. Ada Orde Lama, itu berlangsung sampai 1965, dan Orde Baru berlangsung sampai 1998. Selanjutnya yaitu pertemuan terakhir tentang hukum kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Karakteristik kewarganegaraan dalam beberapa negara itu seperti di Sri Lanka itu menerapkan dui kewarganegaraan, jadi boleh dua. Ada di Belanda menerapkan adopsi sistem kewarganegaraan terbatas. Yang ketiga ada di Jerman menerapkan dui kewarganegaraan terbatas dengan izin yang tertulis. Dan yang keempat ada Vietnam yang menerapkan single nationality kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Mungkin itu saja review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.